Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa lagi dengan saya Blantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Ngaji Literasi Ngarsih. Pada hari ini mudah-mudahan Sobat Literasi sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Namun izinkan saya menemani Anda sekalian dan ingin menyajikan sesuatu yang ingin saya bagi, yakni tentang rahasia Iqra dan inspirasi menulis. Namun Sobat Literasi, sebelum kita memulai, saya ingatkan nanti jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol lonceng agar teman-teman Sobat Literasi tidak ketinggalan video berikutnya. Sobat Literasi, saya ingin menghubungkan bagaimana Iqra dan inspirasi itu sejatinya punya rahasia. Rahasianya seperti apa? Nah, saya punya kisah dalam hal ini. Meskipun demikian perlu saya sampaikan apa yang disebut Iqra di sini. Yang saya maksudkan Iqra di sini adalah membaca dalam pengertian luas, bukan hanya teks, tapi juga non-teks. Membaca ayat-ayat yang tertulis, ibaratnya begitu, dan ayat-ayat yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis apa? Boleh kitab-kitab suci, juga buku-buku, dan semua yang tertulis, anggap aja semacam itu. Yang tercatat, yang tertulis, yang bisa kita baca secara jelas, ya, yang tertulis. Kemudian ada di masa hidup kita ini ada ayat yang tidak tertulis. Peristiwa, pengalaman, dan seterusnya itu merupakan ayat yang tidak tertulis. Kenapa bencana terjadi? Kenapa kebahagiaan terjadi? Kenapa manusia diciptakan? Itu sebenarnya ayat yang tidak tertulis yang perlu kita baca. Jadi baca di sini maknanya tidak sekadar mengeja. Bukan mengeja saja, tapi memahami. Jadi, apa hubungannya antara Iqra dan inspirasi? Ada sedikit rahasianya. Sobat Literasi, saya memulai menulis, ya, suka menulis itu sejak saya masih berkuliah S1 dulu, pada memulai tahun 1985. Tetapi semenjak semester 2 saya sudah mulai belajar menulis untuk koran, untuk surat kabar, ya. Itu dibanting-banting, tidak dimuat sini dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada baru tahun semester 3 itu tulisan saya di koran sudah mulai bermunculan. Ya, koran lokal, tentu dimulai dari koran lokal di Surabaya. Nah, ini tentu saja setiap hari saya harus mencoba untuk memunculkan sesuatu yang ditulis. Apa yang kira-kira pantas ditulis? Ya, sekadar info, awal-awal saya suka nulis artikel untuk koran. Nah, meskipun saya punya cerpen, punya puisi, ya, tetapi saya memang fokus dulu menulis artikel opini, ya, supaya bisa menembus koran. Itu triknya seperti itu saya dulu. Nah, berhubung waktu itu masih muda dan belum begitu banyak pengalaman, ya, dalam pikiran saya namanya inspirasi itu adalah bagaimana kita sering bertemu dengan banyak orang, lalu bisa ketemu peristiwa yang mengejutkan sehingga itu menjadi ide baru. Sehingga saya dulu suka keliling ke tempat-tempat yang saya prediksikan itu menjadi sumber inspirasi. Saya dolan ke terminal, naik bus keliling kota yang saat itu masih
sekitar 100 rupiah saat itu, saya ingat. Naik bis kota, bergelantungan begitu sambil ngamati kiri kanan dan seterusnya. Ya, itu menarik bagi saya saat itu. Pernah juga saya naik bus antar kota, kemudian juga mungkin ke stasiun, ya. Stasiun di Surabaya ada di Wonokromo, ada di Gubeng, ada di Pasar Turi. Jadi saya hanya datang ke sana untuk barangkali menangkap inspirasi. Tapi ternyata itu juga tidak membantu. Alhamdulillah tidak membantu. Padahal saya ketika semester berikutnya saya sudah punya niat setiap hari setiap bulan saya harus bisa menulis sekitar 20 artikel menggunakan mesin ketik saat itu. 20 artikel harus bisa saya kirim ke koran. Ya. Ya ada Karya Dharma, ada Surabaya Post, saat itu ada Surya, ya. Saat itu dia ada koran-koran, ada juga koran nasional, ya. Ada yang di Jakarta, ada di Semarang, ada di Jogja saat itu. Semester 4, semester 5 itu. Sehingga memenuhi target 20 artikel itu berat, ya. Setiap hari itu selain memikir kuliah, selain mikir hidup, ya, karena saya harus ngelesi sana sini, itu juga memikirkan apa yang bisa ditulis. Kemudian saya mengubah mindset ketika suatu ketika membaca suatu buku, bahwa yang benar adalah banyak baca. Nah, kemudian itu tadi yang saya adopsi adalah Iqra tadi. Banyak baca saat itu, saya memaknai masih apa adanya. Jadi membaca, ya ini apa yang tertulis. Karena itu saya berlangganan koran. Ya, waktu mahasiswa saya berlangganan koran, kemudian membeli majalah bahasa Inggris, itu Newsweek dan Time itu seminggu sekali. Itu membeli setiap seminggu sekali saya beli itu. Kemudian saya juga cukup sering lah ke perpustakaan. Itu tentu di luar materi kuliah, ya. Kalau materi kuliah nggak saya sebutkan sama sekali di sini. Nah, selain itu saya membeli buku-buku karena itu. Saya suka buku agama, saya suka buku filsafat, saya suka buku budaya, kemudian juga tentang menulis. Sehingga saya setiap bulan juga membeli buku sekitar 2-3 setiap bulan. Sejak pada semester 3-an, itu setiap bulan rutin saya membeli buku. Nah, itu yang saya biasakan, baca koran, baca buku, kemudian baca majalah Time, Newsweek, dan seterusnya. Lah, hasil pembacaan itu sebagian memang saya tulis untuk sebuah kolom, space tertentu lah di sebuah surat kabar, ya. Jadi ada permintaan khusus di situ. Memang ada seperti itu. Nah, lama-lama karena biasa baca, itu saya ubah lagi mindset saya. Iqra saya lebih saya luaskan, baca kehidupan. Saya mengamati bagaimana kemacetan, bagaimana terjadi demo, terjadi dan seterusnya itu. Saya amati, saya suka nimbrung pada mereka. Jadi saya nimbrung, bukan ikut berdemo yang seperti aktivis begitu, tidak. Meskipun saya pernah mendampingi mereka, tapi tujuan saya adalah memahami bagaimana sebetulnya apa yang mereka suarakan. Nah, memahami hal-hal kayak begini itu termasuk membaca, termasuk Iqra. Mengapa kita misalkan kok tidak suka antri, mengapa kita macet, ternyata akibatnya ini dan seterusnya. Jadi dengan menggabungkan dua dimensi tadi, yang satu membaca yang cetak, ya, yang satu tidak tercetak, itu kemudian membuat saya lama-lama itu mendapati bahwa semakin mudah untuk dapatkan inspirasi itu. Jadi mudah sekali dapat informasi inspirasi nulis itu akhirnya ini menjadi antri itu, ya. Jadi meningkat secara tajam ketika suka membaca di dua sisi ini.
Jadi ada fenomena sosial, fenomena alam ketika itu juga dilibatkan dalam Iqra, itu betul-betul menjadi simpanan pengetahuan yang luar biasa, menjadi prior knowledge yang banyak sekali. Sehingga kalau begitu ada obrolan tertentu, sentilan tertentu, pemicu tertentu, itu bisa menjadi inspirasi tertentu. Ini nanti mudah-mudahan bisa saya bahas pada video berikutnya khusus tentang ini, ya. Tapi yang jelas saya dapati seperti itu. Makin hari makin mudah mendapatkan inspirasi menulis. Nah, kemudian saya ini dalam catatan saya, semenjak saya menulis buku, saya itu menulis buku sejak tahun 2011 ya. Sebelumnya menulis artikel di sembarang media, tapi menulis buku itu baru tahun 2011. Insya Allah sejak saat itu saya banyak sekali ide, banyak sekali inspirasi dan ide yang harus bisa dituliskan, bahkan berantri-antri sampai ya, banyak sekali. Ketika sudah menulis begitu, sudah muncul ide yang baru, ya tentu saja karena baca juga karya orang lain dan seterusnya, itu memicu. Jadi ketika membaca koran, membaca buku teman dan seterusnya, itu nyatanya membuat saya malah membangun inspirasi atau ide baru. Inilah rahasia yang saya sampaikan tadi. Ketika saya merasa punya cukup wawasan, nah ketika ada pemicu, muncul ide itu gampang, tinggal bagaimana mengelolanya. Nah ini nanti yang mudah-mudahan bisa saya bahas secara lebih tuntas lagi. Sehingga saat ini misalkan, ini saya sering kewalahan, ya, mana ide yang didahulukan, ya. Ketika saya menulis buku yang sekarang dalam penerbit misalkan sedang proses, insya Allah sudah segera siap edar. Ini ada buku yang juga dalam proses, ada juga yang calon buku yang sedang dalam proses. Jadi kalau saya memang suka menulis, akhirnya menjadi multi project writing, menulis dengan proyek double atau ganda. Ya karena itu tadi ada beberapa ide yang harus dikerjakan. Nah, sobat literasi, jika disimpulkan demikian, dengan demikian kalau disimpulkan ya, jadi terus terang saja bagi yang berkesulitan mendapatkan inspirasi menulis, ilham menulis, maka mungkin cerita saya tadi ada gunanya, yakni apa? Suka baca, baik baca yang tertulis, ya, maupun yang tidak tertulis, digabung menjadi pemahaman yang baik, menjadi wawasan yang baik. Dan karena itu ketika kita mendapat pemicu yang tepat, itu akan menjadi ide atau inspirasi menulis yang baik. Sehingga dengan demikian Iqra dan inspirasi itu merupakan hubungan, memiliki hubungan yang lurus, ya, tidak berbalikan. Semakin banyak Iqra, semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pula kemungkinan untuk memiliki inspirasi menulis. Saya kira demikian teman-teman, sobat literasi, mudah-mudahan ada gunanya. Salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.